A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika robbi ayahdurun. Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat dialog positif, sahabat Inner Heart Talk, dan ibu dan bapak yang dirahmati oleh Allah. Selamat malam, selamat datang di acara kita setiap hari, seperti biasa. Malam hari ini kita akan ketemu Mas Sony Wicaksono. Kita akan sama-sama lagi membuka pikiran, membuka hati kita, dan yang paling pasti mengisi dengan cahaya-cahayanya. Oleh karena itu, tidak berpanjang lebar lagi, kita sapa dulu Mas Sony Wicaksono. Mas, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sehat ya Udah Mas ya? lama nih nggak ketemu ya. Iya nih, Alhamdulillah sehat. tampaknya Mas Sony sibuk banget nih. Wah iya nih. Sibuk. Sibuk terus. Nggak ngapa-ngapain. Sibuk nggak ngapa-ngapain. Saum. Oke, mantap. Oke Mas, so kalau begitu the stage is yours. Silakan Mas Sony Wicaksono. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sahabat dialog positif, pada malam hari ini saya berharap hatinya semua dalam keadaan bersyukur dan bahagia, selalu dikasihi, disayangi oleh Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan pada malam hari ini kita semua bersedia untuk memasrahkan seluruh hati dan pikiran kita untuk sama-sama mendapatkan apapun yang Tuhan akan berikan dalam bentuk kesadaran-kesadaran yang membuat kita dan Tuhan semakin dekat dan semakin dekat. Malam hari ini kita mau bahas tentang topik yang ya ini kejadian sih buat saya, jadi ini bukan nyeritain orang lain, ini kejadian di diri saya sendiri gitu ya. Based on experience ya Mas ya? Based on experience. Alright. Jadi ini mau ada sesi pengakuan sama nanti ada sesi apa yang saya pelajari dari apa kesalahan-kesalahan hidup saya. Namanya judulnya itu Doing Good with God gitu. Nah, sejak kecil kan kita selalu diajarin oleh orang tua di rumah, oleh guru di sekolah, atau di dalam pergaulan sehari-hari, oleh kehidupan ini. Banyak sekali pelajaran hidup untuk kita untuk selalu berbuat baik ya. Perbuatan baik ini juga sangat sekali ditekankan dalam kehidupan beragama. Ada Nabi Muhammad misalnya mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang sebaik-baiknya adalah yang paling bermanfaat. Nah, kita juga diajarin di kitab suci untuk selalu menjadi orang baik. Allah bersama atau beserta orang-orang yang selalu berbuat baik kepada sesama. Tetapi itu saya pikir kita udah pada tahu ya misalnya ayatnya atau ajarannya gitu ya. Okay. Tapi di satu sisi di kitab suci misalnya di Al-Qur'an Tuhan itu menginformasikan, memberikan kesadaran bahwa bagi kita bahwa perbuatan yang baik di mata kita itu banyak sekali yang sia-sia gitu. Ya. Ada yang sia-sia. Coba tuh dibuka surat 18 ayat 103 sampai 104 gitu. Oke. Boleh ya Kang Abu? Oke, Mas. Nanti saya juga di tengah mau coba share screen ya, sedikit aja. Oke. Yeah. Kalau Mas Sony mau share screen, aku jadiin co-host dulu kalau gitu. Oke, Mas, boleh di-accept. Oh, udah, ya, aman. Kita mulai dari 18:103 ya, Mas ya? Iya. Oke, surat 18 Al-Kahfi ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Oke, 4-nya. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Iya. Jadi, ada orang yang menyangka sudah berbuat baik, di mata mereka sudah berbuat baik, padahal mereka itu sangat merugi karena perbuatannya itu sia-sia gitu. Oke. Nah ini penting banget nih kesadaran ini buat kita ya, jangan sampai nanti perbuatan kita tuh banyak yang sia-sia gitu. Nah ada juga misalnya ayat kitab suci Al-Quran yang mengatakan bahwa kita itu minta untuk dihidupkan kembali agar dapat melakukan perbuatan baik yang berbeda dengan perbuatan-perbuatan baik yang pernah kita lakukan
di hidup yang sebelumnya misalnya ya. Itu ada di surat 35 ayat 37 gitu. Oke, surat Kalau 30. boleh dibuka. Oke. Iya, 35 ayat 37. 35 ayat 37. Sip. Oh, udah lama nih nggak baca ayat ini nih. Oke. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir? Dan apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Maka rasakanlah azab kami dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun." Iya, jadi dikatakan di situ, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh, berlainan dengan amal yang telah kami kerjakan. Jadi sebenarnya sebelumnya, itu kan orang di neraka yang ngomong ya, Ya. jadi orang yang gagal lah hidupnya gitu ya, Hmm. yaitu amal yang soleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Berarti yang sebelumnya itu meskipun dianggapnya sebagai perbuatan baik, tapi itu bukan amal yang soleh gitu. Nanti kita bahas ya. Oke. Perbuatan baik gitu. Itu dua hal yang berbeda. Hmm. Nah, jadi kita tuh perlu bertanya kepada diri kita sendiri, perbuatan baik kita selama ini tuh dilakukan dengan benar atau belum? Sudah benar atau belum? Nah, kita perlu nanti mengaku dulu, ada sebuah pengakuan kan. Dengan pengakuan itu kan kita akan lebih terbuka hatinya dan lebih eh, menyesali, dan kemudian nanti yang terbaik akan dianugerahkan. Oke. Apa yang salah dari perbuatan baik yang telah misalnya dilakukan sebelumnya, misalnya telah saya lakukan sebelumnya. Misalnya contohnya itu perbuatan baik yang diiringi dengan kesombongan atau seringkali disebut sebagai ria, itu kan? Hmm. Ya, ria itu perbuatan baik tapi diiringi dengan ria atau sombong. Misalnya ada di surat 2 ayat 264. Oke. Al-Baqarah 264 ya. Oke, surat 2 Iya. ayat 264. Iya. Alright, 2264. Ya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Seperti Iya. orang yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat. Lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Iya, jadi orang ria itu pahalanya yang seperti ya kayak gitu ya, jadi kan sia-sia. Nah, atau misalnya ada disebut juga orang yang sholat tapi lalai karena perbuatan baiknya itu ria kan, di surat Al-Ma'un kan. Itu bahasa Arabnya kan aladina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Jadi perbuatan orang-orang yang berbuat ria milikinya. Nah, kita tuh perlu bahas tuh ya, ria itu apa gitu ya. Oke. Karena mungkin selama ini kita menganggapnya ria itu ya sombong kepada orang lain gitu, ya kan. Nah, saya mau ngaku dulu nih. Dulu tuh saya mungkin disebut biangnya ria kali ya. Biangnya ria tuh Iya, gimana, Mas? biangnya itu gini. Jadi misalnya tuh dulu sejak tahun 2008 gitu ya, saya sekeluarga tuh membagikan makanan nasi bungkus misalnya 60 orang tiap hari kepada orang miskin gitu. Lalu pada tahun 2015 saya dan ada teman Sari dan teman-teman tuh inisiasi adanya warung ikhlas yang berbagi makanan cukup banyak, itu satu mobil itu sekitar 250 paket ya, sempat 300 terus 225 gitu kepada orang-orang miskin. Itu akhirnya ada di beberapa kota, yang juga terinspirasi melakukan itu. Saya pernah diundang Kick Andy waktu itu, mungkin teman-teman bisa lihat tuh di Kick Andy ya, tahun 2000 berapa tuh, 15 atau 16 gitu. Dapat Kick Andy Award gitu. Lalu teman-teman di Padang pun akhirnya jadi diundang Kick Andy juga gitu. Jadi nah saya tuh merasa waktu itu ya, saya melakukan perbuatan ini, memberi sedekah ini, maka saya akan dapat balasan yang besar di sisi Allah gitu. Dan perbuatan ini tuh akan membuat bekal saya makin banyak. Makanya nanti dilihat wawancara saya di Kick Andy itu ya, saya mengatakan lagi bahwa ini kan bekal nanti kita hidup di akhirat gitu.
Jadi saya berdoa juga bahwa semoga kegiatan ini jadi semakin besar, sehingga saya tuh sekali lagi bisa menolong orang miskin lebih banyak lagi, karena tadi kan lain. Jadi semakin banyak makanan saya bagi, rasanya Tuhan tuh makin senang. Makin saya berbuat baik, surga itu rasanya jadi hak saya gitu. Nah, saya sadar setelah hati makin terbuka gitu ya, bahwa ini tuh ria sebenarnya. Asli ria banget gitu. Oke. Saya tuh merasa perbuatan baik ini nih karena ria itu jadi nggak benar meskipun perbuatannya tuh judulnya tuh baik gitu ya. Hmm, hmm. Mungkin pada waktu itu saya sudah tidak lagi ria di hadapan manusia gitu. Mungkin dan tapi sebenarnya ria yang lebih besar tuh ria di hadapan Allah gitu. Ria di Hmm, hadapan Tuhan, hmm, sombong di hadapan Tuhan gitu. hmm, hmm. Karena sebenarnya semua sikap kita kepada manusia itu hanyalah pelajaran untuk memperbaiki sikap kita kepada Tuhan. Nah, pada saat itu mungkin kepada manusia sudah, tapi sudah nggak terlalu riak lah kira-kira. Tapi perasaan bahwa saya sudah berbuat baik, sudah melakukan sesuatu, itu suatu kesombongan yang jelas gitu. Hmm, hmm. Sikap bahwa dengan perbuatan baik ini maka saya dapat pahala, pahala ini nolong saya di hari akhirat, itu juga suatu hal yang riak sebenarnya. Nah, bahwa sikap bahwa perbuatan saya inilah yang akan menolong saya nanti itu sikap yang riak, dan menurut saya itu sebuah kebodohan yang Hmm. pada waktu itu saya alami. Nah, kalau tak kebodohannya di mana? Letak kebodohannya itu sampai saya mendapatkan sebuah perkataan Nabi di Bukhari Muslim yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang masuk surga karena amalnya. Gitu. Hmm. Sahabat bertanya, sekalipun engkau wahai Rasulullah gitu, sekalipun engkau berbuat baik, surga itu bukan karena perbuatanmu. Lalu Rasulullah menjawab, saya pun tidak. Semua ini bukan karena perbuatan baik kita, perbuatan baik saya, tetapi hanya karena berkat rahmat dan kasih sayang Allah kepadaku gitu. Oke. Jadi perbuatan baik kita tuh tidak membawa kita ke surga, apalagi kembali kepada Allah, hanya rahmat dan kasih sayang Allah lah yang akan membuat kita kembali kepadanya. Hmm. Dulu terus terang saya baca ini nggak mudeng gitu, nggak ngerti apa maksudnya gitu. Karena di otak saya selalu diajarin kan berbuat baik, numpuk stok pahala, perbuatan baik kita menolong kita di hari kiamat kan gitu kan. Hmm, 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 hmm. Nah, coba diperhatikan deh pernyataan Nabi ini. Atau mungkin sikap saya dulu gitu ya. Bahwa dengan perbuatan baik saya ini, saya dapat balasan dari Allah. Dengan perbuatan baik saya ini, saya akan dapat surga. Karena perbuatan baik saya ini, kepada saya gitu. Hmm. Ini kan coba kata-katanya, perbuatan baik saya, perbuatan baik saya, perbuatan baik saya. Tentang saya ini, tentang saya yang berbuat gitu. Iya, iya, iya. Itu sombong banget nggak? Banget sih, bener ya. Nah, Ngerasa iya, ngerasa yang berbuatnya tuh saya gitu ya. saya yang berbuat. Karena Hmm. saya berbuat, saya merasa mendapatkan hak atas balasan, pahala, surga, apapun itu. Saya, gitu. Iya, benar. Jadi semakin saya berbuat baik, sebenarnya Ah. saya itu semakin memupuk ego pribadi saya ini namanya, gitu. Oke, oke. Ya, padahal semuanya ini hanya karena rahmat dan kasih sayang Allah gitu. Hmm. Nah, anugerah Allah itu pahala, surga atau apapun yang lebih tinggi dari itu tuh sudah diberikan tanpa syarat. Sebenarnya nggak tanpa syarat itu artinya nggak perlu kita berbuat baik, nggak perlu kita amalan kita, Allah tuh sudah memberikan segala-galanya gitu. Hmm. Yang terbaik, terindah, sempurna. Nah, itu semua hanya karena kasih sayang Allah, bukan karena perbuatan kita itu. Surga itu udah diberikan, bukan surga lagi, udah tingkat yang lebih tinggi lagi. Atau bahasa Hindunya nirwana, atau lebih tinggi lagi kembali kepada Allah itu sudah dianugerahkan. Jadi kalau kita sampai ke sana, itu bukan karena perbuatan kita, Oke. tapi itu hanya karena cerminan dari kasih sayang Allah yang tanpa syarat. Bukan karena perbuatan kita, bukan karena saya
melakukan ini, melakukan itu gitu. Kalau kita sikapnya masih seperti itu namanya berbuat baik tetapi ria. Mungkin bukan di hadapan manusia, tapi yang jelas di hadapan Allah gitu. Alright. Ya. Jadi selama kesadaran kita itu belum berubah, bahwa semua itu bukan karena perbuatan kita, perbuatan saya, tetapi semua ini hanya karena kasih sayang Allah yang tiada batas kepada kita semua, maka sebenarnya nggak bernilai gitu. Itu hanya bentuk ria aja, ria kepada sesama atau ria kepada Allah gitu. Itu satu poin yang perlu saya sampaikan. Dan ketika kita kemudian sombong, merasa bahwa saya udah berbuat ini, saya berbuat itu, saya berbuat ini, berbuat itu sebenarnya seseorang yang sedang keluar dari kasih sayang Allah gitu. Dan seorang yang sedang keluar dan berpaling dari kasih sayang Allah itu namanya orang musyrik. Gitu. Dan kita udah bahas di sesi sebelumnya di Inner Heart Talk bahwa musyrik itu bukan label agama lain, tapi sikap hatinya ya. hati kepada Allah, sikap hati kepada Tuhan. Gitu. Nah, orang yang sikap hatinya kepada Tuhan tidak sesuai kehendak Tuhan, merasa bahwa saya bisa berbuat sendiri tanpa kasih sayang Tuhan, saya berbuat ini, mana surga saya berbuat ini, mana pahala saya, itu orang yang sedang berpaling dari kasih sayang Tuhan, dan sebenarnya orang yang seperti itu amalnya bisa sia-sia gitu. Coba kita buka ayatnya ya. Surat 6 ayat 88. Jadi nanti sebetulnya berbuat baik itu gimana gitu ya, nanti dijelasin ya Mas? Nah, makanya. Oke. Ini kita sampai ke sana. Alright. Surat 6 ayat 88, Allah 6:88, itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Yes. Ya. Jadi kalau orang mempersekutukan Allah, keluar dari kasih sayang Allah, ini bukan masalah orang beda agama. Ya. Sombong di hadapan Allah, lenyap. Ya, lenyap. 3965 coba. Oh iya, ini 3965. rangkaian ayat-ayat sadis ini. Maaf ya, kita buka ayat terus hari ini. 39 ayat 65. Oke. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu mempersekutukan Tuhan, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Iya, jadi kalau kamu mempersekutukan Tuhan, berpaling atau keluar dari kasih sayang Tuhan, maka hapus amalnya dan kamu orang yang merugi. Merugi kenapa? Kita udah berbuat baik, kayak saya zaman dulu tuh, udah mau memberi makan orang banyak segala macam, tapi sikap hati saya itu diiringi dengan perasaan ria kepada Tuhan, ya lenyap gitu. Ya orang nggak sadar kan namanya juga ya. Ya itu poin pertama yang mau saya sampaikan Kang Abu. Nanti kita coba di akhir sampai kepada apa tuh namanya perbuatan baik yang benar gitu ya. Iya, oke. Selanjutnya saya tuh mau bahas tentang satu hal namanya saya sebut ini kuadran perbuatan gitu. Kuadran tahu ya, kuadran itu adalah bagian-bagian. Iya. Nah, itu ada 4 kuadran. Coba saya coba share screen boleh ya? Boleh silakan Mas Sony. Tinggal langsung kok. Oke, share screen, share. Nah, kelihatan ya? Oh, sip. Oke. Nah, jadi ini namanya kuadran perbuatan. Ini ada perbuatan misalnya perbuatan baik yang salah, misalnya kuadran 1 ya. Ada nggak orang berbuat baik tapi salah gitu? Oke. Ada kan, misalnya ada orang yang seorang maling masuk ke komplek perumahan gitu. Nah, dia minta tolong kepada kita atau orang lagi ronda untuk membuka pintu portalnya gitu. Wah, dan kita merasa berbuat baik sama dia gitu. Itu kan suatu hal yang salah kan, buat baik kepada maling gitu. Tolong bukain pintunya gitu. Jadi ada orang berbuat baik tuh salah gitu.
Atau misalnya orang, nah gini, ada orang yang kaya misalnya di sebuah komplek gitu, dia punya tetangga kanan kiri yang sangat miskin, yang nggak bisa makan, agama, misalnya agamanya Islam gitu, lalu dianya orang kaya ini orang Islam, lalu tetangga sebelah kanannya tuh sama miskinnya, agamanya misalnya berbeda, taruhlah misalnya agamanya Nasrani gitu kan. Mereka tuh sama-sama miskin. Nah, orang yang kaya ini, karena nggak ada kesadaran yang lebih dalam, tiap hari hanya nolong tetangga yang seagama aja tiap hari gitu. Nggak pernah nolong tetangga yang beda agama gitu. Buat baik kepada orang yang sesama agama aja. Ini ajaran Tuhan apa enggak gitu kan? Iya, iya, iya. Nah, jadi ini bisa dibilang juga orang berbuat baik tapi salah gitu. Oke. Buat salah tapi buruk tuh kuadran kedua gitu. Misalnya orang yang mencuri atau membunuh, memperkosa atau apa orang lain gitu, haknya maupun fisiknya gitu ya, itu adalah orang yang udah salah, buruk lagi kan. Kita nggak perlu bahas ya kira-kira gitu ya. Nah, ada juga orang berbuat di kuadran benar, kuadran 3 itu benar tapi buruk gitu. Misalnya ada seorang pemuka agama gitu yang isi ucapannya itu mungkin ayat-ayat Quran dan kebenaran tapi disampaikan dengan penuh emosional, membuat kayak gitu perpecahan segala macam. Jadi itu adalah mungkin kebenaran yang disampaikan, tetapi kan ajaran Quran dibilang kalau menyampaikan ayat-ayat Tuhan harus dengan lemah lembut kan gitu. Iya. Ya, ada kan ya? Iya, benar, Mas. Mau dibuka nggak tuh ayatnya tuh? Cukup, Mas, udah ngerti. Udah ya, cukup lah ya, harus lemah lembut. Nanti buka sendiri ya, surat Ali Imran ayat 159. 159, alright. Iya, nah jadi gitu, jadi meskipun benar tapi bisa aja buruk. Nah, kuadran yang keempat ini itu adalah kuadran yang baik dan benar tapi baik ya. Ini kalau di dalam Al-Quran, baik dan benar tapi baik ini namanya Ma'ruf. Nah, wakil presiden kita ya. Iya, betul. Ma'ruf ya. Nah, Oke. Ma'ruf itu artinya bijaksana, wisdom. Kayak nama saya tuh Wicaksono gitu. Oke. Oh, Wicaksono itu artinya wisdom, Mas? Wisdom ya. Oh, Itu alright. ma'ruf kalau bahasa Arabnya. Jadi orang-orang itu, Al-Quran itu mengajarkan kita untuk ma'ruf, mengajak kepada yang ma'ruf kan ya, di surat Ali Imran 102 gitu kan, Iya. mengajak kepada ma'ruf, persatuan, perdamaian gitu. Hmm. Nah, jadi yang menurut Tuhan benar itu ada di kuadran 4 ini gitu. Yaitu berbuat baik tapi benar, berbuat benar dengan cara yang baik. Namanya ma'ruf, namanya bijaksana. Gitu. Oke. Nah, ma'ruf itu misalnya gini. Saya kasih contoh lagi nih. Kalau saya ketemu orang yang maaf ya, kepalanya botak gitu di jalan gitu. Kepalanya botak nih. Itu sebuah kebenaran kan. Tapi kalau saya manggil dia botak, kan nggak sopan, bener nggak? Oh, oke. Nah, itu bukan sebuah kebaikan gitu. Ya. Jadi meskipun benar, tapi itu nggak bijaksana gitu. Cara begitu, gitu ya. Ya, itu yang blunt ya. Atau misalnya cara lain lagi, misalnya orang yang baik tapi salah. Misalnya gini, seorang anak yang sayang banget sama seorang ayah yang sayang banget sama anaknya gitu ya. Apapun dibelikan gitu, dikasih, mau apa dikasih, mau ini dikasih. Anaknya jadi manja dan kurang menghargai pemberi. Itu cara yang baik tapi salah gitu. Nah, itu bukan ma'ruf namanya, bukan bijaksana. Nah, Tuhan itu mengajarkan kita untuk menjadi orang yang ma'ruf, selalu di kuadran 4. Selalu menjadi orang yang bijaksana. Kalaupun mau mengajarkan atau mengajak kepada kebenaran dengan cara yang baik gitu. Bukan dengan cara yang penuh emosi atau provokasi atau mau menimbulkan perpecahan gitu. Atau dengan nada yang tinggi,
Misalnya kalau kita dengar orang yang kalau ngomong nadanya udah meledak-ledak gitu, dengan penuh emosi, itu pasti bukan cara yang dikehendaki Tuhan. Oke. Cara yang dikehendaki Tuhan adalah dengan lemah lembut, gitu. Jadi yang membedakan orang yang baik dan benar dan perbuatan ma'ruf itu ada unsur kasih sayang Tuhan di dalamnya. Ada kasih di dalamnya. Tanpa kasih, sebuah perbuatan itu bisa dibilang sia-sia gitu. Oke. Nah, hanya dengan kasih perbuatan itu menjadi bermakna gitu. Ya. Oke. Nah, makanya di Quran dibilang kalau kamu berbuat baik dengan benar, Tuhan akan memberikan kasih ke dalam hatimu. Jadi perbuatan itu disertai dengan kasih. Unsur kasihnya gitu. Nah, boleh kalau ini boleh ya buka ya 19 Ya. ayat 96. Oke, ini aku Ya. stop dulu ya Mas ya. Ya. Oke. Oke, sip, thank you. Yang 19 ini di stop ya, boleh. Oke. 19 ayat 96. Ya. Yep. Oh iya benar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Iya. Jadi beriman dan beramal soleh. Nanti saya akan bahas kenapa kata-katanya amal soleh bukan amal baik. Ya. Yes. Soleh itu apa artinya? Ya. Karena baik itu di Quran macam-macam. Ada toyib, Ya. ada apa macam-macam kan? Tapi kenapa kata-katanya soleh? Jadi banyak manusia yang berbuat baik, banyak manusia yang berada di dalam kebenaran, tapi perbuatan yang disertai kasih itu langka sekali. Kasih itu langka. Dan kenapa perbuatan ma'ruf itu adalah perbuatan yang disertai kasih, bukan disertai cinta. Kasih loh, bukan cinta loh. Ya, Ya, beda beda ya. loh kasih sama cinta. Kasih itu apa sih? Lebih murni, lebih nggak ada melekat, nggak ada pamrih gitu kan. Jadi perbuatan baik itu disertai, kalau cinta kan ada rasa pengen reciprocity, jadi timbal balik gitu. Ya kan? Kalau kasih itu enggak. Cinta tuh Jadi transaksi ya Mas ya? transaksi, betul. Jadi perbuatan yang ma'ruf itu disertai kasih, bukan cinta. Sehingga kita dalam berbuat baik itu tidak mengharap apapun, termasuk terima kasih gitu. Ya kan ada ayatnya kan? Ya. 76 ayat 8 sampai 9 ya kan? Iya. Nah, jadi tanpa mengharap Imbalan. terima kasih, Thank you. imbalan apapun, ya gitu. Nah, perbuatan dengan kasih itu jadi lengkap. Karena perbuatan itu bukan sekedar fisik, tapi non-fisik juga gitu. Jadi paketnya tuh lengkap. Jadi kalau kita berbuat sesuatu, paket lengkap fisik dan non-fisik. Sehingga bukan sekedar fisiknya, kalau kita berbuat fisik, tapi kesadarannya. Saya ingin memberi makan seorang yang miskin yang sedang kelaparan. Tapi tidak ada unsur ma'rufnya, tidak ada unsur kasihnya gitu. Nah, mungkin makanan yang saya kasih itu bisa menolong dia. Tapi jadi setelah itu juga udah selesai. Tapi kalau saya memberi seseorang dengan kasih, dengan ma'ruf, maka perbuatan itu saya disertai oleh doa agar orang itu dapat membuka hatinya kepada Tuhan, dan ketika dia membuka hati kepada Tuhan, dia mendapatkan berkat dan kasih sayang Tuhan, sehingga kan di sesi sebelumnya tentang bumi dan langit kita udah bahas kan mengenai bumi dan langit, bahwa di Inner Heart Talk ya, bahwa sumber rezeki itu adanya di langit, yaitu di non-fisik. Jadi begitu hatinya terbuka dan sikapnya kepada Tuhan terbuka, semuanya pintu rezekinya dia masuk tuh. Dan dia nggak bakal kesulitan makan lagi seterus-terusnya. Bahkan hubungannya dengan Tuhan juga membaik gitu. Nah itu bedanya. Kalau kita berbuat baik hanya dengan baik benar, atau tadi di kuadran berapa tadi yang baik atau benar, atau perbuatan baik yang disertai ma'ruf atau kasih, itu kita tuh tidak mementingkan makanannya, tapi yang penting kasih Tuhan. Memberikannya pun dengan kasih, nggak menghina perasaan, dengan penuh penghargaan gitu-gitu. Jadi
kalau kita sadar di kuadran 4 itu tidak sekedar baik, tidak sekedar benar, tapi ada kasih di dalamnya gitu. Nah, tentu saja kasih di sini yang dimaksud bukan kasih kita, tapi kasih sayang Allah gitu. Karena kasih kita tuh kan terbatas sebagai manusia. Tapi kita juga manusia tuh manusia yang pamrih, penuh kepentingan gitu, yang nggak ikhlas. Tapi kasih kita tuh pasti terbatas. Tapi perbuatan ma'ruf ini yang dimaksud kasih itu adalah kasih sayang Tuhan yang tidak terbatas. Kemana-mana, termasuk kepada orang yang kita tolong itu gitu. Nah kita tuh cuma sebagai alatnya aja, cuma sebagai hambanya aja, yang dipergunakan oleh Tuhan menyalurkan kasih sayangnya kepada orang lain gitu. Jadi ketika dia berterima kasih sama kita juga nggak ngambil kredit. Wah ini karena perbuatan saya, tapi menjawabnya dengan wah semua kasih sayang Allah aja gitu, bukan karena saya. Yang saya lakukan semua ini hanya kasih sayang Allah gitu. Nah, jadi sikap ria di hadapan manusia dan ria juga di hadapan Tuhan gitu. Jadi poin kedua itu ada 4 kuadran dalam perbuatan baik. Kuadran yang Allah kehendaki adalah kuadran yang keempat, yaitu baik, benar, dan baik, yang namanya ma'ruf. Ma'ruf itu adalah orang yang bahasa Indonesianya bijaksana, bahasa Inggrisnya wisdom, dan perbuatannya harus selalu diiringi dengan kasih. Perbuatan yang tanpa kasih, yaitu kasih sayang Allah, itu perbuatan yang sangat terbatas. Gitu. Itu poin kedua. Oke. Keren nih. Kasih ya. Oke banget nih. Iya. Oke. Nah, selanjutnya poin ketiga ya. Poin ketiga, perbuatan baik yang memiliki makna di hadapan Tuhan itu adalah perbuatan baik yang disebut sebagai amal soleh. Ya. Nah, ini sering kan ada jadilah anak yang soleh gitu ya Mas ya? Anak soleh, iya. Amal yang soleh, anak yang soleh. Apa itu soleh itu apa artinya? Karena baik itu di Al-Quran dalam bahasa Arab ada tadi saya sebutin ada toyib, ada hasan, ada macam-macam gitu. Jadi apa arti? Buka nih ayatnya. Coba dibuka tuh surat 7 ayat 189 sampai 190. Ya, oke. 7189. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menciptakan kamu dari yang satu dan daripadanya dia menciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan dan teruslah dia merasa ringan. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya bermohon kepada Allah. Tuhannya seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. 190-nya. Oke, 190-nya. Tatkala Allah memberi keduanya seorang anak yang sempurna. Nah, coba tahan dulu ya. Nah. Tadinya soleh itu kan doanya, coba buka lagi 189. Ya. Jika Tuhan memberinya anak yang soleh kan? Soleh, ya soleh. Tentu kamu bersyukur. Lalu 190-nya. Nah, ini juga kan solihan ya di sini ya. Iya betul. 190. Ketika tatkala Allah memberi keduanya anak yang sempurna. Jadi soleh itu artinya apa? Sempurna. Sempurna. Jadi enggak, tapi sempurna gitu. Oke. Nah, jadi kalau seorang bayi yang baru lahir dibilang soleh, kapan dia berbuat baiknya gitu. Ya. Jadi amal yang soleh itu artinya amal atau perbuatan yang sempurna. Sempurna, perfect. Gak ada celahnya sama sekali. Udah terbaik, terindah, dan sempurna. Itu amal yang soleh namanya. Gak ada unsur pamrih, hanya kasih di dalamnya, tepat guna, tepat waktu, tepat macam-macam. Jadi bukan sekedar perbuatan baik, bukan sekedar perbuatan baik yang asal-asal gitu, tapi perbuatan yang benar-benar sempurna. Nah, pertanyaannya, ini pertanyaan kan? Nah, gimana kan gitu ya? Yang bermakna cuman yang soleh.
Jika perbuatan yang bermakna itu adalah perbuatan yang soleh atau sempurna, kita atau soleh, yang Sorry. bebas pamrih, Oke. nggak kenal dengan kasih, nggak ada interest, nggak ada macam-macam itulah. Mungkin nggak sih? Sampai sempurna itu gitu ya? Sampai sempurna, sampai sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Mungkin nggak Ya kita kalau itu melakukan kalau perbuatan kalau kalau seperti kalau itu? kita yang ngerjain sih ya, ya gimana ya, manusia pasti ada setitik-setitiknya self interest kali, Mas. Iya. Nah, kalau ada setitik self interest aja, itu nggak bernilai gitu. Iya, 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 iya. Iya kan? Benar-benar harus sempurna gitu. Itu masalahnya gitu. Nah, padahal kita kan sadar bahwa kita ini makhluk yang lemah, ya kan? Makhluk yang bodoh. Tadi saya bilang saya punya kebodohan kan, yang saya perlu cerita di sini. Makhluk yang nggak bisa apa-apa gitu, yang nggak tahu apa-apa gitu. Disuruh melakukan perbuatan yang sempurna, gimana caranya? Ya kan? Iya, 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 iya. Nah, ini kuncinya nih. Ini Oke, kuncinya ada di oke. saya tuh makhluk yang lemah, makhluk yang bodoh, makhluk yang banyak pamrihnya, makhluk yang banyak kepentingannya, makhluk yang nggak bisa ikhlas. Ikhlasnya harus sempurna loh. Makhluk yang nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa lah pokoknya. Nah, Oke. disuruh melakukan perbuatan yang sempurna gitu. Kalau nggak sempurna, nggak ada nilainya. Nah, itu kan repot. Nah, Yes. makanya kita perlu sadar bahwa hanya Allah lah sumber kesempurnaan. Sumber segalanya yang terbaik, terindah, dan sempurna gitu. Hanya Allah, hanya Tuhan. Ya. Gitu. Kita sama sekali enggak gitu. Nah, 8 ayat 77. Oke, surat 28 ayat 77. Ya. Oke, Mas, sorry tadi suaranya agak hilang-hilang sedikit, Mas. Suara saya ya? Tapi udah oke lagi sih tadi. Ini sekarang udah oke lagi. Sekarang gimana? Oke, udah aman. Sorry. Oke. Suka ada skip sedikit, tapi Ya, oke. maaf. Aman, udah. Surat 28 ayat 77 ya, Mas ya? Ya. Oke. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari duniawi, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, suara saya udah jelas belum nih? Udah jelas, Mas. Aman. Okay. Nah, apa sih yang dimaksud dengan berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu gitu? Berbuat baiklah kamu Allah itu pasti sempurna dong. Karena Allah itu sumber kesempurnaan, terindah, dan terbaik kan? Iya. Mungkinkah kita berbuat baik kepada sesama seperti Allah berbuat baik kepada saya gitu? Nah, kuncinya di sini nih. Jadi siapa sih yang bisa berbuat baik seperti Allah berbuat baik itu? Ya, dia sendiri kali ya? Dia sendiri, iya Yes, betul. yes. Jadi hanya Allah. Nggak ada siapapun, makhluk apapun, saya apalagi, kita apalagi, manusia yang terbatas, yang bodoh, yang nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa gitu. Jadi siapa yang bisa melakukan perbuatan baik yang sempurna ya hanya Tuhan, hanya Allah gitu. Ya. Jadi perbuatan yang ma'ruf atau perbuatan yang sempurna atau perbuatan itu hanya bisa menjadi soleh, amal itu bisa menjadi soleh hanya jika Allah yang melakukannya. Oke. Gitu. Nah, jadi segala perbuatan itu seharusnya mengikut sertakan Allah di dalamnya agar perbuatan itu atau segala sesuatunya itu menjadi sempurna gitu. Oke. Ya. Nah, kita itu seringkali seperti yang saya ceritain dulu, cerita tentang membagikan makanan kepada orang miskin itu, atau mungkin setiap kali ya, bukan seringkali, setiap kali melakukan segala sesuatu itu sendirian. Ya. Artinya nggak terhubung dengan Tuhan. Sendiri aja saya berbuat. Saya nggak nanya dulu ke Tuhan, apa perlu saya ngasih orang ini apa enggak, berapa ngasihnya,
gimana cara ngasihnya, lalu tidak di dalam kasih, melakukannya tanpa kasih. Jadi saya melakukan sendirian. Jadi tidak terhubung dengan Tuhan, pasti perbuatan saya itu tidak soleh gitu. Ya. Padahal tadi Jadi setitik aja ada self interest, out gitu ya. Out. Wah, ini tipis banget sih Mas, dalam banget gitu ya. Tipis. Ini Ya, luar tipis. biasa ya. Oke. Nah, makanya banyak orang kelihatannya orang baik sekali, begitu meninggal, ya maaf ya, surga tingkat 2 aja nggak nyampe gitu. Iya, benar. Ini serius. Iya. Iya, serius nih. Karena sikap dalam berbuatnya yang salah. Jadi kan sering saya bilang juga tuh, it's not what you do, but your heart position, your heart attitude when you do it. Yang penting itu gitu. Perbuatan baik yang tidak disertai Tuhan pasti nggak sempurna, pasti. Nah nih, perbuatan baik yang disertai oleh Tuhan atau bersama Tuhan, doing good with God, itu maka Tuhan akan membuka hati kita gitu, hatinya akan dibuka. Nah gitu. Ketika kita berbuat baik tuh hatinya terasa lapang, ringan gitu. Tenang, damai, bahagia gitu. Ya. Nah ini, jadi kalau perbuatan baik disertai Allah, maka hatinya akan terbuka. Hatinya akan terasa lapang, ringan, tenang, damai, bahagia gitu. Yes. Nah, perbuatan baik tuh harus disertai dengan hati yang seperti ini. Disertai hati yang terbuka, hati yang mengarah, hati yang terhubung, hati yang terasa lapang, ringan, tenang, dan bahagia, damai dan bahagia gitu. Perbuatan baik yang tidak disertai dengan misalnya bahagia, jadi tertekan hatinya, berarti hatinya nggak terbuka, itu tidak dengan Tuhan menjadi lebih baik gitu. Nah, jadi bagaimana sih cara berbuat baik itu yang selalu menyertakan Tuhan? Jadi perbuat baik harus disertai dengan hati, dengan kesadaran bahwa sikap hati yang benar itu ketika berbuat baik itu disertai Allah, disertai Tuhan, itu diikuti dengan hati yang tadi saya bilang. Hatinya makin terbuka, hatinya makin mengarah, hatinya makin terhubung dengan Tuhan. Gitu. Perbuatan yang tidak disertai dengan ciri-ciri seperti itu tidak mengakibatkan hubungan dengan Tuhannya menjadi semakin baik atau semakin dekat. Jadi kuncinya di situ. Jangan-jangan ketagihan berbuat baik tapi hatinya nggak kebuka ya Mas ya? Nah iya, berbuat baiknya buat kita sendiri. Ketika kita bilangnya Tuhan mana surganya, mana ininya apa namanya, pahala bukan karena perbuatanmu, tapi hanya karena kasih sayang Tuhan. Iya. Gitu. Kasih sayang Tuhanlah yang membuka hatimu, yang mengarahkan hatimu. Kasih sayang Tuhanlah yang akan mendekatkan hatimu, menghubungkan hatimu dengan Tuhan. Perbuatan baik itu hanya sarana aja. Gitu. Kalau tidak disertai dengan Tuhan, tidak terjadi itu proses-proses itu. Dan hubungannya juga nggak akan makin dekat. Nah gitu. Nah jadi kenapa sih segala sesuatu itu harus dilakukan atau perbuatan baik itu harus bersama Tuhan atau doing good itu harus with God. Coba kita lihat kata-katanya ini ya, doing good with God. Oke. Berbuat baik bersama Tuhan. Bersama ya? Bersama, ya kan? With God. Oke. Nah, kita tahu bahwa hidup ini kan sekolah, ya kan? Iya. School of life. Hidup ini adalah pembelajaran. Kalau hidup ini pembelajaran atau sekolah, yang akan diperbaiki itu kan sikap kita kepada Tuhan. Jadi kalau sikap kita aja kepada manusia masih ria atau sombong, pasti sikap kepada Tuhan tuh sama gitu. Nggak jauh ya? Nggak jauh. Kalau sikap kita kepada manusia itu masih marah, itu berarti sikap kita kepada Tuhan juga marah. Yes. Iya, kalau benar. sikap kita kepada manusia itu dendam, pasti sikap kepada Tuhan ada dendamnya. Gitu.
Kalau sikap kita kepada manusia itu masih pamrih, ke Tuhannya pasti. Nah, kalau sikap kita kepada manusia itu misalnya tidak pandai berterima kasih kepada manusia, kita pasti juga tidak pandai bersyukur kepada Tuhan gitu. Karena ini semua hanya sarana pembelajaran, semua itu ujung-ujungnya sikap kepada Tuhan kok gitu. Kalau udah nanti bersama Tuhan atau di surga itu kita mau berbuat baik sama siapa, benar nggak? Yang dibawa tuh sikapnya itu yang dibawa. Mau berbuat baik. Jadi ini perbuatan baik itu cuma latihan doang. Jadi tujuan dari berbuat baik, makanya tadi saya sampaikan, ini harus amalnya soleh, sempurna. Kesempurnaan itu milik Tuhan. Jadi tujuan dalam berbuat baik itu bukan perbuatan baiknya itu. Tuhannya itu loh. Nah, coba deh diresapin lagi ya. Tujuan berbuat baik itu bukan doing good-nya, tetapi with God-nya itu. Ya. Tujuannya itu bukan menjadi orang yang baik, tapi untuk sadar bahwa kita itu selalu butuh Tuhan setiap saat. Yes. Kan sesuai kehendak Tuhan menjadi sempurna, kecuali selalu dibantu dan mengandalkan Tuhan dan kasih sayangnya. Gitu. Saya ulangi lagi ya. Tujuannya itu bukan doing. Mas, sorry, boleh diulang? Tadi agak keputus. Suaranya agak... Boleh diulang sekali lagi? Jadi saya ulang lagi, sekarang jelas ya? Jelas. Tujuannya itu bukan doing good-nya, bukan berbuat baiknya, tapi tujuannya itu adalah bersama Tuhannya atau with God-nya. Apa sih tujuan hidup kita itu? Tujuan hidup kita tuh kembali kepada Tuhan, bersama Tuhan selama-lamanya. Jadi di hidup ini kita tuh diberikan pelajaran demi Tuhan setiap saat. Termasuk ketika kita melakukan perbuatan baik. Nggak ada satupun yang kita lakukan bisa menjadi soleh. Nggak ada satupun yang kita lakukan bisa menjadi sempurna. Nggak ada satupun yang bisa kita lakukan menjadi bernilai di hadapan Tuhan, kecuali jika dibantu kasih sayang Tuhan, kecuali jika selalu mengandalkan Tuhan dan kasih sayangnya. Gitu. Jadi tujuan hidup kita itu untuk bersama Tuhan selama-lamanya. Perbuatan baik itu sebenarnya hanyalah sarana untuk memperbaiki sikap kita yang akhirnya selalu butuh Tuhan. Tidak terpisah lagi dengan Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Ini tujuannya. Gitu. Nah, Nabi Muhammad selalu mengatakan, awalilah setiap perbuatanmu dengan mengucapkan apa? Bismillah. Bismillah. Iya. Bismillah itu bukan ucapan. Yes. Itu sebuah hanya sekedar penyebutan aja tanpa dibarengi dengan hati yang benar. Bismillah juga bukan sekedar menyebut nama, tapi Bismillah itu sebuah pengalaman, sebuah keadaan di mana kita itu selalu berada di dalam kasih sayang. Itu mengandalkan kasih sayang Tuhan. Gitu. Dalam segala hal yang kita lakukan itu mengandalkan kasih sayang Tuhan. Tanpa dibantu kasih sayangnya, mengandalkan kasih sayangnya, perbuatan baik itu nggak ada yang bernilai. Kapan-kapan ya kita bahas tentang Bismillah itu yang secara detail. Ya oke. Ya mungkin jadi sekarang jadi fokusnya malah berbuatnya, tapi beserta Tuhannya jadi hilang gitu ya Mas ya? Hilang, betul. Padahal inti berbuat itu adalah bukan masalah saya berbuat apa, tapi kebersertaannya itu gitu intinya kan? Betul. Inti berbuat itu adalah bersama Tuhan, menyertakan Tuhan dalam segala hal. Makanya coba dibuka tuh surat 16 ayat 128. Ya. Surat 16 ayat 128.
Mhm. Sebentar. Iya. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, beserta kan Ya, kata-katanya. beserta. Ya, ya, ya. Bersama, with God. With God, you can be orang takwa. With God, you can be orang yang berbuat baik. Hmm. God, you can be orang yang berbuat sempurna, Hmm. saleh, amal soleh. Hmm. Hmm. Gitu. Hmm. 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 Oke. Jadi mungkin itu poin saya yang berikutnya gitu ya. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. mungkin satu lagi, hidup ini tuh bukan untuk jadi orang yang baik, Hmm. karena bukan orang yang baik yang kembali kepada Tuhan. Oke. Ya, hidup ini tuh bukan jadi orang suci gitu, karena bukan Hmm. orang yang suci yang diterima Tuhan gitu. Hmm. Hidup ini bukan jadi orang yang paling sempurna, karena kita itu makhluk yang bodoh dan nggak tahu apa-apa. Hmm. Tapi hidup ini adalah pembelajaran untuk kita menjadi orang yang pasrah, orang yang Hmm. berserah kepada Tuhan. Nah, untuk itu, dengan begitu, dengan pasrah dan berserah, maka Tuhan yang maha sempurna, maha suci, yang terbaik, terindah itu akan dapat membantu kita menyempurnakan semua perbuatan kita, mensucikan kita dari kotoran-kotoran, dan untuk kembali akhirnya kepada Tuhan. Gitu. Jadi, itu agak menarik. Kenapa waktu terakhir, maksud Islam itu bukan label tapi sikap yang total surrender, total Hmm. submission. Kenapa? Karena dengan total surrender and total submission, segala yang sempurna, yang terbaik, terindah itu akan diterima dan dianugerahkan. Hmm. Nah, kalau orang itu berbuat baiknya sudah mengandalkan kasih sayang Tuhan dan dibantu kasih sayang Tuhan, berbuat baik itu nggak cuman fisik, tapi bisa non-fisik. Hmm. Kita bisa dipakai Tuhan untuk jadi alat dan sarananya untuk merahmati seluruh alam, gitu. Nah, Oke. itulah kesempurnaan di situ. Bukan cuman sekedar makhluk di bumi, Hmm. bukan Hmm. cuman sekedar di makhluk di alam semesta yang sekarang ini, tapi sampai seluruhnya gitu, semua-muanya gitu. Nah, itu hanya bisa terjadi ketika kita sudah dalam kesadaran untuk membuka hati kepada Tuhan, untuk kemudian untuk dapat selamat gitu. Oke. Kira-kira begitu. Tapi menarik ya Mas ya, kita dikasih segala sesuatu untuk bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan apa. Tapi at the end yang kita dikasih seolah-olah itu ujungnya belajar untuk dipasrahkan gitu ya. Yes, Itu pasrah dan berserah. paradoks banget gitu ya. Salah satu Iya, ya, ya kita dilahirkan untuk memasrahkan gitu. Berarti kan kita dilahirkan karena banyak yang masih dipegang kan gitu intinya kan. betul, Cara betul. poinnya. Termasuk Oke. itu tadi konsep-konsep Hmm. dan perasaan saya bisa melakukan perbuatan yang baik, bermanfaat bagi orang lain, menjadi manfaat bagi sesama, Hmm. menjadi orang hebat, menjadi orang yang ya gitu-gitulah. Oke. Tapi dia salah karena yang dinilai Tuhan bukan itunya. Iya, iya menarik tadi bukan untuk jadi orang baik, bukan untuk jadi orang suci, tapi jadi orang yang pasrah gitu. Jadi Pasrah kalau dan berserah. pasrah dan jadi kalau Ya, kita ngelihat pasrah dan berserah ini kan ujungnya ya kayak effortless gitu loh Mas. Tanpa maksudnya oh iya. dalam tanda petik pasrah dan berserah ini kan bukan menggapai gitu, tapi melepaskan gitu. Betul. Nah, nanti Sementara kapan kita bahas ah, ya tentang bagaimana pasrah dan berserah ini bukan terus males-malesan, nggak betul, ngapa-ngapain gitu. Tapi betul. harus bersungguh-sungguh di dalam mencapai kepasrahan dan keberserahan karena ini bukan suatu hal yang mudah. Hmm, Ini hmm. bukan suatu hal yang mudah. Ini PR. Kalau mudah ini udah kita nggak ada di sini semua. Kalau muda pembelajarannya udah pada lulus ya. Udah selesai ya benar. Oke, kita Jadi dapat itu. Jadi berapa? 4 poin ya hari ini. ya Oke. apa aja tuh ya poinnya?
tadi satu bahwa berbuat itu tidak ria, yang paling penting itu Mhm. tidak ria. Dan tadi kita berbicara tentang kuadran perbuatan, ada Yes. 1, 2, 3, dan 4. Dan yang terbaik itu adalah 4, baik benar-benar baik atau adalah ma'ruf. Ma'ruf itu wicaksono atau wisdom, itu penuh kasih, pure. Jadi kalau cinta Ya. itu tadi transaksi. Dan poin yang ketiga adalah amal soleh. Amal soleh itu artinya perfect. Perfect di sini artinya sempurna. Sempurna itu artinya juga ya disertakan kasih gitu tanpa pamrih. Dan Mhm. kunci sempurna itu disadari bahwa hanya Tuhan yang bisa melakukan gitu. Hanya jika Allah yang melakukan gitu. Dan poin yang keempat, poin yang terakhir adalah hidup bukan untuk menjadi baik dan suci, tapi hidup untuk menjadi pasrah dan berserah gitu. Itu sih Iya. poinnya Mas hari ini. Dan pertama-tama ketika kita melakukan apapun tuh harus memasrahkan segala sesuatunya, segala keinginan, harapan, kepentingan termasuk hati dan diri kita untuk pada akhirnya kita pasrahkan kepada Tuhan untuk dipergunakan Tuhan untuk berbuat apapun yang Tuhan kehendaki, termasuk berbuat baik gitu. Nanti kita akan Oke. dibimbing tuh dalam berbuat baik. Hmm. Tetapi ini satu step yang udah rada maju. Step sebelumnya tuh adalah membuka hati dulu kepada Tuhan. Jadi makanya tanpa membuka hati kita nggak bisa kerasa di dalam kasih atau dibimbing Tuhan itu. Gitu. Makanya itu Oke. step yang sangat penting Oke. di Oke. dalam proses berbuat baik ini. Gitu. Oke. Nah, lagi menyinggung membuka hati juga jangan lupa tanggal 4 Juli ini ada Oh Lokakarya iya. gitu ya Mas ya. Jadi bagi sahabat Dialog Positif Inner Heart Talk yang berminat boleh join untuk sesi membuka hati 1 dan 2 di 4 Juli ini gitu. Nanti infonya ada di grup ya. Oke. Ya. Oke Mas Soni, ada lagi yang mau ditambahkan? Saya rasa itu ya Cukup ya. Hari yang kita ini buka luar diskusi. biasa banget Mas, slow tapi padet gitu ya. Gimana ya? Jadi berat. Berat ya? Ringan tapi maksudnya Nah, kadang-kadang pemaknaannya sih kita Mas. anggap gini ya, Nah, berbuat baik terus sempurna. Wah, Tuhan kayaknya berat sekali gitu persyaratannya kan. ah, ah, ah. Nah, ingatlah bahwa berat itu kalau dilakukan sendiri. Ah. Kalau kita bersama Tuhan, mengandalkan kasih sayang Tuhan, semua itu terasa sangat ringan. Yang bahkan yang disebut tadi effortless itu. Yes Mas, benar Mas. Benar-benar ringan, karena Benar, benar. benar-benar kita nggak ada beban, nggak ada kemelekatan, nggak ada rasa saya yang berbuat, semuanya hanyalah semua kasih sayang Tuhan. Jadi itu sangat ringan. Justru berbuat yang sempurna itu menjadi sangat mudah. Ya, Yes. sangat mudah. Hmm. Dan sempurna lagi. Ya, ya, ya. Makanya untuk mencapai kesempurnaan itu nggak perlu ini gitu. Itu sudah disediakan kok, dianugerahkan, makanya ilmu tertinggi itu pasrah dan berserah gitu. Yes, yes, yes. Ya. Oke, Mas Soni, terima kasih sahabat Dialog Positif dan Inner Heart Talk. Boleh tepuk tangan dulu dong malam hari ini santai gitu ya, tapi karena mungkin kita banyak yang dalam tanda petik ya selalu diulang berlomba-lombalah dalam berbuat baik. That's Nah, good ya. ya itu saya mau sampaikan itu kan Fastabiqul khairat ada di surat 5 ayat 48 ya kalau nggak salah. Iya, iya. Mau dibuka nggak tuh ayat? Boleh. Ya itu penting Mas. 5 ayat 48. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kamu semuanya. Lalu kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Oke. Jadi kita perlu tahu ya bahwa hidup ini bukan perlombaan ya. Nggak ada yang harus duluan sampai ke Tuhan atau yang belakangan. Kalau udah menganggap bahwa saya harus sampai duluan, itu masalah tentang saya lagi gitu. Iya, Nah iya. itu akan membuat sikap hatinya akan nggak terlalu bagus gitu. Hmm. Jadi yang disebut di sini ayatnya hakikatnya sebenarnya fastabiqul khairat itu adalah
Bukan berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan, tetapi bergandengan tanganlah kamu dalam berbuat baik. Oke. Jadi harus bergandengan tangan gini, sinergi. Jadi Hmm, kamu dijadikan banyak umat untuk bergandengan tangan dalam berbuat baik. iya, Jadi iya, iya. misalnya nih ada masjid yang lagi dibangun, nanti orang agama lain ikut serta untuk bangun itu, dan sebaliknya ada gereja atau yang lain lagi dibangun, kita bantu juga. Jadi bersinergi gitu. Ya, 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 Bersinergi, ya. bukan berlomba-lomba. Yes, yes, Kalau yes. berlomba-lomba tuh ada yang menang, ada yang kalah. Tuhan nggak Hmm, menghendaki itu. hmm, Yang hmm, hmm. dikehendaki Tuhan tuh kasih, kasih. Ya, ya, ya. Nah, hidup ini bukan masalah menang kalah, bukan masalah benar salah, Hmm, bukan hmm, masalah baik dan buruk, tapi masalah hmm, hmm, hmm. kita tentang kasih. Nah, Yes, yes. gitu. Oke, ini keren banget nih. Sama kayak jargonnya 4.0, less competition, more collaboration, gitu loh Mas. Nah, iya betul, betul, Oke, betul. 4.0 kan udah gitu ya. Sekarang kita saatnya Itu untuk 4.0 membangun. itu dari abad ke-7 Nabi Muhammad udah ngajarin kan. Udah ngajarinnya gila. Cuman ya nggak paham-paham kali ya. Oke, kalau begitu seperti Ya, biasa, Ibu dan Bapak terima kasih Mas Sony tambahannya. Kini saatnya kita berdialog dan kita saatnya tanya jawab. Siapa yang mau berdiskusi atau yang mau bertanya langsung boleh raise hand. Seperti biasa ini sudah ada yang raise hand. Tapi saya akan ke pertanyaan dulu. Ini pertanyaannya private, Mas. Jadi oke. nggak ada di chat. Jadi gini, pertanyaannya lumayan cukup panjang, tapi akan saya bacain. Ya, mudah-mudahan bisa dijawab gitu dengan short gitu, nggak terlalu panjang juga. Mau itu pertanyaan satu. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menyatakan kebaikan yang kita lakukan berbalik ke diri kita sendiri. Begitu juga sebaliknya. Bukankah berarti firman Allah ini menggaransi bahwa perbuatan baik pasti akan membawa kebaikan pada diri kita, entah apa bentuknya? Bagaimana jika dengan ayat ini memotivasi kita untuk selalu berbuat kebaikan? Apakah juga termasuk dalam kategori ria jika kita memaknai ayat tersebut dalam arti ingin selalu dalam kebaikan dan baik-baik saja? Itu satu. Yang kedua, ya intinya gini, yang satu tuh ada hukum timbal balik, kalau baik, baik lagi gitu kan, apa salahnya gitu kalau berbuat kebaikan dengan motivasi itu gitu, intinya kurang lebih begitu. Dan yang kedua adalah, dalam beberapa ayat Al-Quran juga menyatakan orang yang bertakwa dan berbuat kebaikan akan masuk surga dan sebagainya. Lalu ayat tersebut diturunkan Allah saat itu harus bagaimana dimaknai, karena memang menjanjikan dan memberi motivasi manusia untuk bisa meraih surga dan kenyamanan. Terima kasih. Bagus nih pertanyaannya. Ya bagus tuh pertanyaannya. Jadi berbuat baik itu untuk diri kita sendiri, itu betul. Itu ada di surat 17 ayat 7, ya Ya. kan? Hmm. Apa namanya, di Al-Quran. Ya. Tapi begini, berbuat baik yang disebut untuk diri sendiri di situ adalah berbuat baiknya lagi-lagi amal soleh, ya kan? Yes. Amal soleh itu Tuhan, amal yang mengikut sertakan Tuhan. Hmm. Kalau kita mau berbuat baik sendirian, pasti nggak sempurna. Pasti Hmm. kita tidak dibersihkan dari sifat-sifat ria kepada sesama maupun yang lebih bahaya kan sifat ria kepada Tuhan, ya kan? Hmm. 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 Nah, tidak dibersihkan dari sifat-sifat apa namanya sombong, ya kan? Hmm. Nah, Hmm. tidak dibuka hatinya oleh Tuhan, tidak diarahkan hatinya kepada Tuhan, tidak dihubungkan selangsung-langsungnya dengan Tuhan. Jadi itu sebenarnya perbuatan yang seperti itu mungkin ada dampaknya sih, tapi sedikit sekali gitu. Hmm. Sedikit sekali kalau nggak bisa dibilang sia-sia ya gitu. Apalagi kalau perbuatan baiknya benar-benar yang tadi yang dibilang keluar dari kasih, Hmm. berbuat baik. Tadi kan di surat Al-Baqarah 269, kita udah berbuat baik ke orang lain, nyebut-nyebut, menyakiti perasaan orang, wah itu udah pasti keluar dari kasih. Hmm. Hmm. Itu udah pasti tidak membuat sikap hatinya itu berubah. Jadi Hmm. berbuat baik yang benar, yang beserta Tuhan, yang amal soleh, doing good with God, itu harus dapat mengubah sikap kita kepada Tuhan, membuat si hati kita terbuka, mengarah dan terhubung, hubungan kita kepada Tuhan makin dekat. Gitu. Hmm. Oke. Makin membuat sikap kita itu selalu butuh Tuhan, karena tujuan Tuhan menghadirkan kita di dunia ini adalah untuk belajar supaya nanti dapat bersama Tuhan, kembali kepada Tuhan
selama-lamanya gitu. Nah, Hmm. kalau udah kembali kepada Tuhan, sikapnya harus selalu butuh Tuhan kan. Ya. Nah, makanya di dunia ini diajarkan dengan berbuat baik dengan cara yang sempurna hanya jika dibantu oleh kasih sayang Tuhan gitu. Yes. Oke. Dan tadi Nah, juga tadi kan dijanjikan janji juga tuh Mas, ada kalimat janji-janji tuh Allah ya di Quran gitu. Gimana menyikapinya, iya. maknainya? Nah, iya makanya di Quran dibilang yang tak Hmm. berbuat baik mendapatkan ampunan, takwa berbuat baik akan dibersihkan kotoran-kotoran dosanya. Tapi itu tadi berbuat baiknya itu amal soleh. Nggak pernah lo disebutin Ya. berbuat baiknya tuh hasan atau toyib yang sekedar baik gitu. Nah, tetap ya. Yang di kuadran 4. Yes. Kalau di kuadran 1, 2, 3 enggak gitu. Maaf ya. Gitu, Oke. sia-sia gitu. Meskipun ya kalau untuk belajar ya boleh-boleh aja. Kalau kita bilang, oh tapi kan saya lagi belajar menuju ke sana, ya kan? Ya silahkan. Tapi ini kan tadi makanya saya diawali dengan sebuah pengakuan kebodohan saya. Kalau di dalam ini, ya mudah-mudahan nggak ada yang ngikutin kebodohan seperti itulah, kira-kira gitu. Soalnya itu kebaikan gimana ya? Kebodohan tapi kelihatannya baik banget sih, Mas. Kelihatannya baik ya. Kelihatannya wah, super banget gitu, ngasih makan orang banyak dan lain-lain dan seterusnya. Oke sih. Itu salah satu dengan cara mengakui, memohon ampun, dan salah satu cara yang penting adalah mengajarkan orang lain tentang kebodohan dia. Jadi dia ngaku di depan umum, saya ini bodoh, supaya orang lain nggak masuk di lubang yang sama, kira-kira gitu. Oke. Thank you, Mas. Gitu. Thank you, Ya. Mas. Ini Thank you, sekedar mudah-mudahan sharing aja sih. menjawab ya. Mudah-mudahan. Ini ada Nida Habib, ini udah raise hand. Silahkan. Ya, silakan. Boleh di-unmute kalau mau bertanya langsung. Tadi ini raise hand atau kepencet ya? Oke, sambil nunggu mungkin ini belum ini. Ada satu lagi Mas, ini juga private. Di Al-Baqarah 2:115 itu kan kemana saja kamu menghadap adalah wajah Allah gitu. Nah, hubungan berbuat baik beserta Allah, bahwa ketika kita berbuat baik juga sebetulnya kita menghadap kepada wajah Allah gitu intinya. Nah, terus gimana kira-kira nih kalau kita berbuat baik padahal kemana saja menghadap adalah wajah Allah? Kira-kira gimana Mas Ani? Ya, kan oke, nanti saya sebenarnya belum mau bahas tentang ini, tapi teasernya aja ya, bahwa berbuat baik yang sempurna itu salah satunya adalah berbuat baik yang motivasinya hanya mengharapkan ridho Allah. Ridho itu artinya membuat Tuhan itu happy lah, bahagia gitu. Oke. Nah, jadi berbuat baik yang kita persembahkan kepada Tuhan lah, kira-kira begitu. Oke. Jadi kalau berbuat baiknya itu karena saya, untuk kepentingan saya, supaya saya ini tadi hidupnya enak gitu kan. Setelah mati hidupnya enak. Ini all about me, bukan dipersembahkan kepada Tuhan, itu berarti belum sempurna juga. Makanya susah berbuat baik yang benar itu harus Tuhan yang bantu, sehingga semua keinginan bukan dari kita, tapi Tuhan yang bersihkan semua, yang menyempurnakan perbuatan itu gitu. Hanya untuk dan kepada Tuhan saya berbuat baik, bukan untuk kepentingan saya gitu. Nah itu jadi nggak ada, kayak Kang Abu bilang tadi, self interestnya nggak ada, susah kan? Yes. Nah, ada dua sikap nih. Sikap pertama adalah, saya ini udah cukup baik lah, cukup ikhlas lah gitu kan. Dulu misalnya saya bilang, itu sampai orang pada ikut, sampai diundang di TV. Banyak banget loh TV yang undang waktu itu. Saya waktu itu Warung Ikhlas, banyak yang saya nggak mau ikut, begitu Kick Andy ya boleh lah gitu ya. Nah, cuman rasanya udah, wah oke banget gitu kan. Nah, terus lupa mengikut sertakan Tuhan, menganggap itu bekal-bekal saya gitu. Nah, itu sikap pertama. Sikap kedua bilangnya gini, wah saya ini orang yang nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, berbuat baik pun sesuai kehendak Tuhan pasti nggak bisa. Jadi ya udahlah, saya pasrahkan kepada Tuhan agar hati, semua keinginan semua ini dibersihkan, diangkat, lalu kasih sayang Tuhan, dan Tuhan bantu saya untuk melakukan ini mengandalkan kasih sayangnya. Nah, sebuah pengakuan kayak gitu. Yang ternyata lebih baik yang kedua gitu.
Ya. Jadi ya Oke. ini belajar. Dimanapun kamu menghadap, di situ ada wajah Tuhan. Itu artinya hati kita itu kalau disebut menghadap kepada wajah Tuhan tuh Hmm. mestinya tuh kayak banyak banget gitu, kemana-mana gitu. Hmm. Nah, nanti kapan kita bahas, nah, kalau ada ikut membuka hati kita bahas nih. Kemana-mana, jadi menghadap Tuhan tuh artinya mengarah kemana-mana, karena di mana-mana ada kasih sayang Tuhan sih gitu. Iya. Ya, Ya, menghadap di sini kan bukan berarti menghadap ke sini nggak gitu. satu arah iya gitu. Oke, thank you Mas Soni. Kita ke Ibu Ya, Intan Nugroho. Wah, ini udah lama nih nggak nanya ya, baru malam hari ini nanya lagi nih. Apa kabar Ibu Intan? Baik, kan Oh. kita belajar empati, jadi kasih kesempatan kepada orang lain. Wah, luar biasa. Jadi hilang-hilang dulu. Jadi, oke, gimana Ibu Intan, Ya, silakan. iya, Mas Soni, selamat malam. ya Bu. Jadi gini, Malam. kita mungkin sebagai orang Islam dari dulu udah agak GR ya kita ya, bahwa kan ada ayat bahwa pada hari ini kusempurnakan agamamu dan kupilih Islam sebagai agamamu, itu kan ya. Wah, surat apa nggak tahu tuh. Nah, jadi di situ kita kan sampai anak saya juga bilang pokoknya kita Islam mah Islam. Nah, di sini mungkin masuknya salah pengertian Islam kita ya, bahwa Islam bukan agama Islam, tapi orang yang berserah diri. Betul. Ya kan? Jadi Yes. orang-orang yang berserah diri yang kupilih menjadi orang yang menjadi hambaku, yang jadi kafilah Allah di muka bumi. Gimana tuh Mas Soni? Jadi kita mesti terangkan seperti bukan agamanya tapi Islam as surrender itu tadi. Oke, wah keren nih pertanyaannya. Iya, Terima kasih betul. Ibu Intan. Terima kasih Ibu Terima Intan. kasih. Oke, silakan Mas Soni. Ya betul, kata Ibu Intan itu bahwa Islam itu sikap, bukan label. Jadi yang nentuin kita Islam tuh bukan apa yang di dompet atau apa yang di kelurahan, tetapi apa yang ada di hati, gitu. Ya, jadi nggak ada orang siapapun atau otoritas manapun yang bisa memberikan status keislaman tuh hanya Tuhan yang bisa. Karena sikap hati hanya Tuhan yang tahu, gitu. Yes, Jadi kalau kita bicara tentang ad-dinul Islam, inna dina indallahil Islam, surat 3 ayat 20, 19, 20 dan 3 ayat 85, itu artinya adalah sikap. Ad-din itu artinya sikap, sering diterjemahkan sebagai agama, secara hakikat artinya sikap. Jadi sikap yang terbaik itu adalah pasrah dan berserah kepada Tuhan. Ini yang disebut sebagai ad-dinul Islam. Karena apa? Karena kepatuhan atau adin kepada, kan adinul Islam. Adin itu artinya patuh, sikap yang tunduk patuh, yang dasarnya Islam yaitu dasarnya pasrah dan berserah. Karena Tuhan itu nggak mau kita tunduk patuh kepadanya dasarnya takut. Patuh kepada Tuhan dasarnya itu pamrih. Patuh kepada Tuhan dasarnya itu wajib. Patuh kepada Tuhan dasarnya beban. Patuh kepada Tuhan dasarnya itu kemauan kita gitu. Patuh kepada Tuhan itu adalah pilihanmu sendiri atas dasar kesadaran yang didasari oleh pasrah dan berserah. Ya, karena kalau dasarnya itu takut, makanya di Al-Quran itu, kalau kita ulang lagi, sorry Mas, ada tadi orang, agak keputus. Tadi dasarnya takut apa Mas? Abis itu words-nya? Bukan sikap yang dasarnya takut, bukan sikap yang dasarnya pamrih, bukan sikap yang dasarnya beban atau wajib, tapi dasarnya harus pasrah dan berserah. Oke, pasrah dan berserah. Yes. Makanya di Al-Quran ada, coba dibuka tuh, ada satu ayat yang mengatakan bahwa ada orang mengaku sudah berlabel Islam, tapi kata Nabi belum, karena Islam itu belum masuk ke hatimu kan gitu. Ya, surat 4. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang Arab Baduy itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah kamu belum beriman, tapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya, betul. Nah, di satu sisi lain ada orang yang mungkin labelnya itu bukan Islam, tapi hatinya itu pasrah dan berserah. Coba dibuka tuh surat 3 ayat 52. Yes.
Ini keren sih. Oke. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, berkatalah dia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para Hawariyin menjawab. Kang Ya, Abu, ya. penolong-penolong itu bahasa Arab itu Ansori atau Nasrani itu sama. Oke, Salah. falama Ansor, ahsan di Nasrani itu sini ya. nolong. Isa Iya. minhumul kufro ko. Nah ini ansori, betul. Ada kata-kata ansori, Iya, penolong-penolong. Oke, iya, iya. kita lanjut. Terus Para lanjut. Hawariyin menjawab, kamilah penolong-penolong Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri. Bahasa Arabnya apa itu? Berserah diri. Muslimun. Nah, giliran begitu nggak diterjemahkan sebagai orang Islam. Oh, langsung berserah diri gitu ya. Berserah diri. Padahal Ya di itu sini kan. ansor di sini sebetulnya ya Muslim juga gitu ya. Ya iya makanya. Islam tuh sikap hati kok gitu. Oke. Sip deh, jelas ya Ibu Intan ya, clear ya. Mantap, jadi tenang aja Bu Intan, santai. Islam itu nggak bisa, gini, Islam itu bukan kata benda, gitu. Tapi Islam itu kata sifat. Jadi bisa jam 7 Islam, setengah 8 enggak. Jam 8 Islam, setengah 9 Iya. enggak. Itu bisa Betul. on off gitu. Jadi nggak ada yang Islam, terus nggak ada. Oke, thank you. Makanya kalau tapi jadi panjang udah deh. Sampai situ aja deh. nanti Itu kita bener. nanti kita bahas Bener. di Inner Heart Talk episode berikutnya Mas. Nanti aja kita berdua Mas, jangan ajak-ajak. Oh, iya. Oke. Thank you Bu Intan, terima kasih. Kita ke Bunda Winnie Sumantri. Oke, Bunda boleh ya, sebentar. Oke, silakan Bu, Bunda. Assalamualaikum Pak Sony. Waalaikumsalam. Silakan Bun. Ya ini kita sebagai orang yang bodoh yang ya, kalau udah kepentok itu baru betul-betul minta tolong Allah gitu. Dan betul-betul Allah juga akan bantu. Tapi biasanya untuk hal-hal yang kecil, misalnya kesel sama Mbak atau sama siapa, itu udah nggak inget lagi sama Allah, udah langsung aja mau menyerang aja gitu. Bagaimana caranya untuk memaintain bahwa hati kita ini betul-betul mau ada yang besar, ada yang kecil, tetap aja kita selalu pasrah, ikhlas gitu loh Kak Sony. Oke, nah ini common sekali dan penting banget karena aplikatif sekali gitu ya. Oke, jadi boleh direspon langsung Mas Sony? Ya, Tuhan kapan membantu kita? Setiap saat. Setiap saat ya, bukan cuman hal tertentu atau waktu tertentu. Setiap saat kita mau Tuhan mau berkehendak bantu kita. Tetapi kenapa kita tidak mendapat bantuan Tuhan setiap saat? Karena sikap hati kita, ya kan? Jadi seharusnya dalam hal kecil, dalam hal besar itu selalu dibantu oleh kasih sayang Tuhan. Oke. Jadi bagusnya itu kalau bangun tidur pagi itu berdoa dulu, berdoa supaya seharian itu selalu dibantu kasih sayang Tuhan. Lalu nanti siang berdoa lagi supaya selalu di dalam kasih sayang Tuhan. Nanti sore berdoa lagi, itu kan sholat kan fungsinya begitu, berdoa untuk selalu di dalam kasih sayang Tuhan. Nah, malam juga, jadi beberapa kali dalam sehari itu kita sadar bahwa setiap saat tuh kita harus selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan, makin dalam, makin dalam, makin dalam. Nah, emosi itu seperti saya pernah bahas di sebelumnya yang 7 langkah. Ya, memasrahkan. Kepada orang, kepada Mbak, atau kepada siapapun, itu memang didesain Tuhan untuk dipancing keluar dalam hidup ini. Ibu ini pernah lihat yang sesi sebelumnya 7 langkah? Kalau belum, silahkan buka di YouTube. Oke, udah ada di YouTube semuanya. Udah ada di YouTube, silahkan. Itu sebenarnya emang hidup kita didesain untuk memancing itu semua keluar. Jadi jangan berprinsip bahwa kalau saya sudah berdoa, sudah di dalam kasih, nggak ada lagi di dalam hidup saya ini yang nyebelin, yang ngeselin, yang bikin marah, bikin iri, bikin dengki, bikin apa-apa. Karena itu sebenarnya that's all life about. Yes. Itu adalah maksud dari hidup ini, memancing semua emosi negatif itu keluar. Tapi begitu keluar, diapain itu emosinya? Diikuti atau dipasrahkan.
Nah, Ibu perlu tahu bahwa semua emosi negatif, marah kepada Mbak itu kalau nanti udah kita sadari, kenali, lalu kita pasrahkan, dibersihkan sampai plong, sebenarnya itu juga emosi marah kepada Tuhan yang dibersihin. Yes, Ya. yes, yeah. Kalau kita itu sombong, kita dibersihin, sebenarnya yang lebih dalam dari sombong itu adalah sombong kepada Tuhan juga dibersihin loh. Jadi sikap kepada Tuhannya membaik. Nah, jadi kalau Ibu dikelilingin orang yang menyebalkan, ya bersyukurlah gitu. Karena itu adalah sarana yang luar biasa untuk mancing semua keluar. Terutama pasangan ya Mas ya? Ya itu. What do you expect? What do you expect? Oh Bu Intan setuju banget nih kayaknya. Gini Bu Intan. Kayaknya nggak ada yang nggak setuju deh. Oh iya. Di antara yang paling setuju Bu Intan gitu. Bu Intan paling oke banget. Oke. Oke, luar biasa. Terima kasih dan ya itu tadi ya. Balik lagi ya semua juga. Ya sama halnya ketika tadi malam kita berdoa, ya Allah mintalah aku jadi orang yang sabar. Ya pasti besok ketemu orang yang nyebelin gitu kan. Minta jadi orang sabar juga ya. Setiap sholat memohon jadi orang yang sabar. Nah so benar banget dan tadi strong word banget sih Mas yang aku dapat banget tuh bahwa once kita merefleksikan apapun kepada manusia itu adalah refleksi langsung juga kepada Tuhan. Nah itu tadi dapat banget sih itu word itu ya luar biasa banget. Betul. Oke. Teman-teman, sahabat Dialog Positif, ini pertanyaannya tampaknya yang raise hand juga nggak ada. Aku mau nanya nih, kalau misalnya nanti kita syuting Inner Heart Talk, ada yang mau join untuk ikut di dalamnya? Mungkin dalam beberapa hari ini kalau mau join boleh komen. Kalau banyak yang komen kita aja, kalau enggak ya udah. Mau ikut ya? Oke, nanti kita info. Oke, sekali lagi informasi 4 Juli ini akan ada Loka Karya Membuka Hati. Kebetulan pas Loka Karya Membuka Hati ini pembimbingnya adalah Mas Sony Wicaksono sendiri. Oke, Mas. Final statement untuk episode kali ini. Ya tadi ya, hidup ini adalah sekolah, pembelajaran untuk kita semua, memperbaiki sikap kita kepada Tuhan yang tujuannya adalah kembali kepada Tuhan. Jadi hidup ini tujuannya bukan jadi orang yang baik, bukan menjadi orang yang, karena bukan yang baik yang kembali kepada Tuhan. Hidup ini juga bukan menjadi orang yang paling bersih atau suci, karena bukan yang paling suci yang kembali bersama Tuhan. Hidup ini bukan menjadi orang yang paling sempurna, kaya, macam-macam apalagi ya itu ya. Tetapi hidup ini hanya untuk belajar, pembelajaran kita untuk menjadi orang yang pasrah, yang berserah kepada Tuhan. Karena ketika kita pasrah dan berserah, melalui semua pelajaran-pelajaran yang ada, melalui semua sarana-sarana yang ada di kehidupan ini, maka Tuhan yang maha sempurna, yang maha suci, yang maha sumber segala sesuatu yang terbaik, yang terindah dan sempurna itu dapat menyempurnakan semua perbuatan kita, mensucikan, membuat hidup kita itu menjadi sempurna gitu ya, sesuai kehendak Tuhan, bukan kehendak kita ya. Dan itulah yang akan bisa membuat kita kembali kepadanya. Hadis Nabi Muhammad mengatakan bahwa tadi ya bukan karena perbuatan baik kamu atau perbuatan baik Nabi Muhammad sendiri membuat dia masuk surga, tapi semua itu hanya karena ampunan dan hanya karena kasih sayang Tuhan. Jadi kita itu harus sampai kepada kesadaran doing good with God itu, doing good itu hanya sarana untuk with God. Gitu. Tanpa with God kita nggak bisa doing good as per God request atau requirement gitu loh. Jadi kita perlu tahu bahwa semua ini hanya sarana untuk sampai kepada with God. Makanya berbuat baik itu harus sampai kepada kesadaran, saya ini nggak bisa berbuat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, karena yang dikehendaki yang sempurna, kecuali hanya jika dibantu oleh kasih sayangnya. Kesadaran untuk selalu butuh itulah yang penting. Nah,
Dengan begitu maka hati kita akan dibuka, diarahkan, dihubungkan selangsung-langsungnya saatnya, kira-kira itu. Oke, terima kasih Mas Sony Wicaksono. Luar biasa sekali malam hari ini. Simple, relax, tapi pemaknaannya sangat gimana ya, membuat hati lebih terbuka. Terima kasih. So, doing good with God, intinya adalah bukan apa yang kamu lakukan, tapi kebersamaan dengan Tuhannya. Karena kebersamaan dengan Tuhan itulah yang akan membawa kita kembali kepada Dia seutuh-utuhnya. Kita nggak bisa apa-apa, kita bukan apa-apa juga, kita nggak mampu melakukan apa-apa. Dan balik lagi tadi kalimat strong words-nya adalah ketika kamu melakukan atau merefleksikan apapun kepada manusia, itulah refleksi kita kepada Tuhan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.